Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa awliyaihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man salaka sabilahu ila yaumiddin. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا واجعل العلم حجة لنا لا علينا اللهم ورثنا بهذا العلم خشيتك في الغيب والشهادة واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, saudaraku dan saudariku yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sanjungan dan pujian, pengagungan kita persembahkan kepada Al-Khaliq Rabbul Alamin, Zat yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup merasakan kehidupan dunia. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci dari segala aib dan kekurangan, yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai kenikmatan, karunia dan anugerahnya yang sangat berlimpah, yang begitu banyak, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita masih dapat untuk beribadah kepadanya, mengerjakan salah satu perintahnya, menjawab seruan dan panggilannya, menjalankan syariatnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan kita untuk terus beribadah, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriringkan salam tak lupa kita sampaikan untuk hamba kekasihnya, manusia terbaik pilihannya, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pembahasan kita pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita awali dengan memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, sebagaimana kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap paginya selepas salat subuhnya, beliau tidak pernah meninggalkan satu doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Itu adalah doa yang selalu Nabi panjatkan kepada Allah di setiap paginya, di setiap salat subuhnya. Ketika beliau telah menuntaskan salat subuh, beliau selalu membaca doa ini, mengawali paginya dengan menggantungkan urusannya kepada Allah, memohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Di dalam doa ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan ilmu sebelum meminta harta. Di dalam doa ini Nabi SAW memohon yang lebih dahulu apa? Ilmu yang bermanfaat. Setelah itu baru apa? Warizqan thayyiban, rezeki yang baik. Setelah itu amal yang diterima. Di situ ada rahasia yang banyak orang tidak tahu. Dari urutan-urutan ini banyak rahasia yang terkandung yang banyak orang tidak tahu.
Mengapa Nabi SAW lebih dahulu meminta ilmu yang bermanfaat sebelum meminta rezeki? Karena ilmu yang akan mengantarkan seseorang untuk mencari rezeki yang baik. Banyak orang-orang mencari rezeki, mencari harta, tidak punya ilmu, sehingga apapun yang bisa mendatangkan harta, sekalipun dengan cara yang haram, tidak pernah mereka berpikir bahwa itu tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Nabi SAW meminta ilmu yang bermanfaat sebelum meminta rezeki yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seorang muslim haruslah beramal dengan ilmu. Tidak boleh melakukan sesuatu tanpa ilmu. Tidak boleh mencari harta tanpa ilmu. Kalau mencari harta tanpa ilmu, yang terjadi dia akan mencari segala cara. Dia mencari harta dengan segala cara, baik yang halal atau yang haram, tidak masalah bagi dia. Betapa banyak manusia demi mencari harta dia rela untuk melakukan kezaliman. Banyak orang-orang demi perhiasan dunia mereka rela untuk melakukan kecurangan. Demi harta mereka rela untuk bisa mendapatkannya, sekalipun harus dengan perantara seorang dukun, meminta bantuan orang-orang yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam untuk kita mendatanginya. Inilah berbahayanya harta. Inilah bahaya harta, di mana harta bisa menjadi Tuhan, patung yang disembah. Pembahasan kita pada pagi hari ini saya bawakan dengan sebuah judul, berhalanya umat ini. Berhalanya umat ini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, adalah harta. Fitnah harta semakin membesar, apalagi dalam kondisi ketika manusia dalam keadaan krisis. Segala cara mereka lakukan. Bahkan sebahagian mereka mengatakan mencari yang haram aja sulit, apalagi yang halal. Ini adalah istilah-istilah yang mereka tidak memiliki tawakal, ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, dari ucapannya lah saya kutip judul ini. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, salah seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan, likulli ummatin sanam, likulli ummatin wathanun ya'budunah, wa sanamu hadhihi al-ummah ad-dinar wa dirham. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, setiap umat itu memiliki berhala yang mereka sembah. Setiap umat ada berhala-berhala yang mereka sembah. Dan berhalanya umat ini adalah dinar dan dirham. Berhalanya umat ini itu harta. Tidak sedikit kaum muslimin demi harta mereka melakukan apapun. Demi tuntutan harta, tidak lagi mereka berpikir ini halal atau haram. Tidak lagi mereka berpikir ini boleh atau tidak. Yang penting demi harta, saya akan kejar. Sekalipun saya harus berbuat kecurangan, sekalipun saya harus memalsukan data, sekalipun saya harus memalsukan dan memanipulasi informasi, sekalipun saya harus menzalimi saudara kandung saya, sekalipun saya harus menumpahkan darah, sekalipun saya harus berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun saya harus mendatangi dukun, saya akan tetap mendatanginya. Yang penting harta dapat.
Lihatlah bagaimana harta membutakan manusia. Membutakan manusia dari ketentuan syariat, sehingga mereka tidak lagi berpikir ini apakah mendatangkan kemurkaan Allah atau tidak. Dia tidak lagi berpikir apakah ini mendatangkan ridha Allah atau tidak. Yang penting saya dapat dunia ini. Subhanallah. Apakah seorang muslim rela menggadaikan agamanya demi Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah demi hal-hal yang dimurkai oleh Allah? Setiap kita tentulah memiliki prinsip apa yang dia cari dalam kehidupan ini. Apakah dia mencari ridha Allah atau mencari kemurkaan Allah? Semua itu ada di tangan kita. Jangan sampai kita mendahulukan kepentingan dan hawa nafsu kita, sekalipun harus berhadapan dengan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim, dia tahu mana yang harus dia prioritaskan, mana yang harus dia dahulukan, mana yang harus dia tinggalkan. Dan jangan tertipu dengan fitnah dunia. Dunia adalah kehidupan yang sementara, yang tidak sepatutnya kita berambisi untuk mendapatkan dunia, sekalipun kita harus berhadapan dengan azab, dengan kemurkaan Allah di hari kiamat. Seorang muslim dia harus menyadari bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara, yang tidak harus dia mati-matian untuk mencari harta di dunia ini. Tapi yang seharusnya dia kejar adalah bagaimana saya benar-benar mendapatkan akhirat, bagaimana saya mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Namun inilah fitnah dunia, inilah fitnah harta yang terkadang membuat kita lupa tujuan hidup kita sebagai seorang hamba. Tujuan kita di dunia ini bukan harta, ma'asyiral muslimin, sehingga demi harta apapun kita kejar. Tidak. Seorang muslim kehidupannya diatur oleh Allah dengan sedemikian rupa. Ini halal, silakan kau cari. Ini haram, berhenti sampai di situ. Itulah pentingnya undang-undang syariat yang membatasi gerak-gerik kita. Kalau kita tidak memiliki syariat, maka kita akan hidup seperti hewan ternak, bebas. Apapun yang dia ingin lakukan, lakukan. Apa yang membedakan kita dengan mereka? Kalau kita tidak ingin diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, berbicara tentang harta, bukan salah seseorang mencintai harta. Tidaklah salah seseorang mencintai harta, bahkan menjadi satu fitrah seseorang mencintai harta. Siapa di antara kita yang tidak suka dengan harta? Siapa di antara kita yang merasa alim, merasa tidak akan butuh dengan harta? Bagaimana dia bisa hidup seperti itu? Betapa banyak pintu-pintu kebaikan yang itu bisa dicapai dengan harta. Sedekah, berinfak, zakat, wakaf, menyantuni anak yatim, menyantuni orang fakir, orang du'afa, membangun rumah tahfiz gratis. Dengan harta dia bisa melakukan banyak kebaikan, pintu-pintu kebaikan banyak tercapai. Islam tidak pernah mengharamkan seseorang untuk mencintai harta. Namun ketika harta telah membutakan, ketika harta telah membuat kita lupa sebagai seorang hamba, disitulah syariat memberikan sebuah peringatan agar kita tidak melampaui batasan-batasannya. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Manusia difitrahkan oleh Allah cinta kepada wanita. Seorang lelaki fitrah cinta kepada wanita, mencintai anak dan keturunan, mencintai perhiasan emas dan perak.
Ini fitrah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menamakan harta dengan sebutan al-khair, kebaikan. Di dalam surat Al-Adiyat, Allah menamakan harta itu dengan istilah al-khair, kebaikan. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya cintanya kepada harta sangat syadid, berlebih-lebihan. Syadid, berlebih-lebihan. Inilah keadaan banyaknya manusia. Ketika kecintaannya kepada sesuatu berlebih-lebihan, dia akan membutakannya. Apapun kecintaan kita yang melampaui batas, maka dikhawatirkan dia akan membutakan kita. Lihat bagaimana seorang wanita saking cintanya kepada pasangannya, apapun dituruti. Seseorang yang mencintai kekasihnya, apapun yang diinginkan dikasih. Sekalipun dia harus memberikan agama Islamnya untuk diganti kepada agama selain Islam. Betapa banyak orang-orang demi kekasihnya, demi pasangan hidupnya, demi orang yang dicintainya, dia rela untuk mengganti agamanya demi agama yang dianut oleh pasangannya selain Islam. Banyak atau tidak? Banyak. Subhanallah. Maka ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, sesuatu yang berlebih-lebihan akan membutakan. Terlampau cinta kita kepada orang yang kita cintai berbahaya. Kita terlampau cinta kepada Nabi pun tidak boleh. Dahulu disebutkan ada seseorang yang saking cintanya kepada Nabi, dia memberikan pujian-pujian sehingga dia tidak menyadari bahwa pujiannya telah melampaui batasan Nabi sebagai seorang Rasul. Wa innahu la ilmul lawhi wal qalami. Ada seseorang yang memberikan sanjungan dan pujian kepada Nabi SAW. Saking cintanya, takjubnya kepada Rasul, dia memberikan satu pujian dengan mengatakan sesungguhnya Muhammad itu mengetahui ilmu lawhi wal qalam. Sesungguhnya Muhammad itu adalah orang yang sangat istimewa. Dia mengetahui perkara yang gaib. Dia mengetahui isi lauhil mahfudz. Oh, luar biasa. Saking takjubnya dia kepada Nabi Muhammad, dia memberikan pujian yang sampai kepada tahap melampaui batasan Nabi sebagai seorang manusia, sebagai seorang Rasul, bukan Tuhan. Segala sesuatu yang melampaui batas berbahaya, bisa membutakan seseorang. Oleh karenanya, pepatah Arab pernah mengatakan, habib habibaka hunan ma, asa an yakuna baghidaka yawman ma. Cintailah kekasihmu apa adanya, jangan berlebih-lebihan. Bisa jadi suatu saat orang yang kau cintai dia berbalik menjadi orang yang paling kau benci. Sebaliknya, orang yang kau benci, bencilah sekadarnya, karena bisa jadi dia menjadi orang yang paling kau cintai suatu saat. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang paling membenci Nabi SAW sebelum Umar memeluk agama Islam. Bahkan Umar termasuk orang yang menghunuskan pedangnya ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Kebencian yang luar biasa kepada Nabi SAW. Ternyata Allah memberikan pintu hidayah kepadanya. Dia menjadi orang yang membela Nabi, yang mencintai Nabi SAW, sehingga beliau menjadi orang yang mendapatkan kabar gembira, al-mubasysyirina bil jannah, termasuk orang yang dikabarkan kabar gembira dengan janji surga Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cintailah dunia ini dengan cinta apa adanya. Jangan melampaui batas. Segala sesuatu yang melampaui batas akan membutakan kita. Disinilah syariat mewanti-wanti kita, memberikan peringatan kepada kita. Kalau seandainya harta telah membutakan Anda, maka hati-hatilah. Dia akan menjadi fitnah, dia akan menjadi musuh bagi kalian. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul khamisah wal qatifah. Celaka seorang hamba yang diperbudak dengan dirham, dinar,
beludru dan kain yang dia jual, bisnis yang membutakan dia, sehingga tidak ada lagi kesempatan dia untuk beribadah kepada Allah. Luar biasa. Celaka orang-orang yang melampaui batas kecintanya kepada dinar, dirham, kata Nabi SAW. Qatifah, orang yang terlampau cinta dengan bisnisnya, dengan kain-kain yang dia perdagangkan. In u'tiya radhiya wa in lam yu'ta lam yarda. Ketika dia diberikan harta, mendapatkan jalur-jalur, pintu-pintu yang mendatangkan harta, dia ridha dengan Allah. Tapi ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia mulai menyesal dan menyalahkan Allah, tidak ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ridha dengan takdir, tidak ridha dengan keputusan, tidak ridha dengan keadaan dan kondisi yang sulit. Subhanallah. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi SAW menyebutkan celaka orang-orang yang diperbudak dengan dinar, dirham, al-qatifa, al-khamisa, al-khamilah, orang-orang yang dicintai dengan perhiasan-perhiasan dunia dengan kecintaan yang berlebihan, yang membutakan mereka sehingga dia tidak ridha ketika Allah tidak memberikan apa yang dia inginkan, yang dia harapkan. Dan banyak orang-orang yang seperti itu, sehingga apapun dia cari, sekalipun tidak mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, silakan kau cari harta, akan tapi jangan engkau lupakan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah punya hak yang harus kita tunaikan, Allah punya hak yang harus kita penuhi. Jangan sampai harta melalaikan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kecintaan kita kepada harta membuat kita lupa bahwa kita harus menghambakan diri kita kepada Allah, berzikir kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 37, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Orang-orang yang tidak dilalaikan dengan perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, ini orang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sibuk mencari harta, mencari nafkah, silahkan, tapi kesibukannya tidak melalaikan dia dari mengingat Allah. Rijalun la tulhihim tijara, orang-orang yang tidak dilalaikan ketika berdagang jual beli dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, tidak melalaikan dia untuk tetap memberikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tetap melaksanakan salat, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah. Jangan karena harta Allah panggil kita salat nanti, jangan. Engkau silahkan mencari rezeki, tapi ingat hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak manusia yang mencari rezeki lupa untuk memberikan hak zat yang memberikan rezeki. Dia banyak mencari rezeki, berambisi mencarinya, tapi lupa kepada zat yang memberikan rezeki kepadanya. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat, membayar zakat, dan mereka takut kepada hari yang ketika hati dan penglihatan itu menjadi berguncang pada hari kiamat. Tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Ini Allah puji orang-orang yang bisa berjalan sesuai dengan rel, berjalan sesuai dengan batasan-batasannya. Dan kita jangan sampai orang-orang yang dibutakan dengan harta, yang mengabaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW tidak pernah mengkhawatirkan umatnya tertimpa dengan kefakiran. Nabi tidak pernah mengkhawatirkan umatnya miskin. Justru yang Nabi khawatirkan apabila umatnya itu berambisi dengan dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi mal faqru akhsha alaikum. Demi Allah, kata Nabi, bukanlah kefakiran yang aku takutkan menimpa umatku. Demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan menimpa umatku. Nabi nggak pernah mengkhawatirkan umatnya miskin, karena Nabi tahu
di dunia ini bukan tempat kita untuk bercocok tanam. Kita akan tinggalkan dunia. Hakikat bercocok tanam yang sejatinya itu untuk akhirat, simpanan yang akan selalu terjaga, dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Simpanan yang paling aman, simpanan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang-orang sekarang nyimpan uang di bank, ditipu, hilang uangnya di bank. Banyak kejadian, subhanallah. Tidak ada jaminan keamanan. Orang-orang yang ingin memiliki simpanan yang aman, dia simpan dengan Allah Azza wa Jalla. Zat yang tidak akan pernah terkalahkan dengan siapapun, tidak akan pernah bisa ditipu oleh siapapun. Oleh karenanya Nabi SAW tahu bahwa kehidupan dunia ini kehidupan yang sesaat. Fakir di dunia biasa. Dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir. Kata Nabi, dunia itu adalah penjara bagi orang-orang mukmin dan surganya bagi orang-orang kafir. Wallahi mal faqru akhsha alaikum, demi Allah kefakiran bukanlah satu hal yang aku khawatirkan menimpa umatku, kata Nabi. Walakin akhsha an tubsata alaikum dunya fatanafasuha kama tanafasuha man kana qablakum fatuhlikukum kama ahlakathum. Kata Nabi SAW, yang aku khawatirkan menimpa umatku adalah ketika Allah lapangkan dunia di hadapannya. Ketika Allah bukakan pintu-pintu dunia di hadapannya, ada orang-orang, subhanallah, bisnisnya luar biasa, berhasil, sehingga apapun yang dia inginkan dia bisa memilikinya. Dia bisa beli dengan hartanya, dia bisa beli dengan hartanya. Allah bukakan pintu-pintu dunia. Kata Nabi, yang aku khawatirkan adalah justru ketika Allah bukakan pintu dunia di hadapan seseorang, sehingga dia berlomba-lomba mengejarnya. Seperti umat terdahulu, mereka berpacu berlomba-lomba untuk mengejar dunia, dan ambisi itu membuat mereka binasa. Allah binasakan mereka, dan saya khawatir Allah membinasakan kalian seperti Allah membinasakan umat terdahulu. Lihatlah Qarun. Lihatlah Qarun dengan hartanya yang berlimpah. Allah binasakan dengan hartanya. Hartanya tidak bisa memberikan keselamatan untuknya. Qarun dibinasakan oleh Allah dengan hartanya. Allah tenggelamkan rumahnya, hartanya ditelan dengan perut bumi karena telah melampaui batas kecintaannya kepada harta. Fatuhlikukum kama ahlakatu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, harta yang sesungguhnya apa yang kita pakai, apa yang kita makan, itulah harta kita yang sesungguhnya. Mali, mali, kata Nabi SAW, hartaku, hartaku, itulah ungkapan orang-orang yang selama ini memperjuangkan untuk bisa mendapatkan harta. Padahal bukanlah harta yang kau miliki, kecuali apa yang kau makan habis, yang kau pakai rusak, itu hartamu yang sesungguhnya. Adapun yang kau simpan di tabungan, di deposit, di bank, tidak menjamin itu harta yang kau akan nikmati. Banyak orang-orang yang mengumpulkan harta, mati-matian mencari harta, mengumpulkan harta, ternyata hartanya tidak bisa dia nikmati. Yang nikmati orang lain, jadi ahli waris, diberikan kepada mereka. Subhanallah. Sedangkan selama ini telah dia gadaikan penghambaan diri dia yang seharusnya diberikan kepada Allah Azza wa Jalla, dia berikan kepada harta. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, likulli ummatin wathanun ya'budunah wa sanamu hadhil ummah ad-dinar wad dirham. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, setiap umat itu memiliki berhala-berhala yang mereka sembah, dan berhalanya umat ini adalah dinar dan dirham, harta. Disembah tuh harta. Banyak orang-orang demi harta mereka siap melakukan apapun. Kezaliman, kecurangan, pertumpahan darah, bahkan sekalipun dia harus berbuat kesyirikan, mendatangi dukun, dan lain sebagainya. Tidak lagi mereka berpikir apakah ini halal atau haram. La haula wala quwata illa billah. Ketahuilah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, Nabi SAW 1400 tahun lebih sudah mewanti-wanti kita umatnya bahwa akan datang satu masa, akan datang satu masa di hadapan umat Nabi SAW, la ya'tiyanna 'ala nasi zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha al-mal amin halal amin haram. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, akan datang kepada manusia satu masa di mana mereka tidak lagi berpikir
penghasilan hartanya dari yang halal atau yang haram. Akan datang satu masa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana manusia tidak lagi berpikir apakah pendapatannya ini hasil yang halal atau yang haram. Yang penting dapat. Akan datang masa-masa itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tidak tahu apakah apa yang saya rasakan sama dengan saudara-saudara rasakan. Seakan-akan kita hidup di zaman yang Nabi telah menyampaikan itu 1400 tahun lebih yang lalu. Seakan-akan kita hidup berjalan dengan hadis yang pernah Nabi sampaikan itu. Banyak orang-orang yang tidak lagi menghiraukan hasil pendapatannya. Sebahagian mereka ketika ada saudaranya yang ingin meminjam hutang, maka dia menuntut gadaikan tanah. Ingin meminjam 1 emas, 2 emas. Dan itulah kebiasaan di sebahagian kaum muslimin, meminjam dengan cara menggadaikan apa? Menggadaikan apa? Tanah. Ya. Boleh dalam Islam? Boleh, sampai di situ boleh. Ya, Nabi SAW ketika meminjam uang kepada orang Yahudi, beliau gadaikan baju perangnya, baju besi kepada orang Yahudi. Ketika Nabi SAW meminjam hutang, Nabi meminjam hutang dalam rangka apa? Ma'asyil muslimin, dalam rangka beli rumah. Nabi meminjam hutang sama orang Yahudi karena apa? Sebabnya tidak ada lagi yang bisa dimakan. Tidak ada lagi yang bisa dimakan. Baru Nabi ngutang. Kalau kita ngutang karena apa? Beli rumah, kredit, beli mobil, beli sawah, bahkan beli handphone kredit sekarang. Ada. Allah Akbar. Pintu-pintu yang banyak membuat orang itu lupa bahwa Nabi berlindung dari yang namanya hutang. Nabi SAW itu berlindung dari yang namanya hutang. Artinya hutang itu nggak baik hukum asalnya. Kita jadikan hobi hutang itu. Siapa yang hafal doanya? Nabi berlindung dari hutang. Siapa yang hafal doanya? Nggak ada hadiah, hadiahnya sudah habis. Nggak tahu. Tadi malam sudah dihabiskan hadiahnya di Pariaman. Saya kira ada hadiah lagi. Nabi berlindung dari hutang. Bapak Ibu yang masih kebiasaan hutang, hafalkan doa ini. Jangan kebiasaan hutang, nggak bagus. Nabi berlindung dari hutang, artinya hutang itu nggak bagus hukum asalnya. Makanya Nabi hutang itu ketika memang nggak ada lagi yang bisa dimakan. Kalau kita enggak, beli ini ngutang, beli itu ngutang, beli ini ngutang, belanja ke warung ngutang, padahal uangnya ada. Beli baju ngutang, Allah Akbar. Ibu-ibu langsung nambahin. Ini kayaknya terbeli dengan hutang-hutang yang nggak dibayar. Subhanallah. Jangan remehkan hutang, ma'asyil muslimin. Orang yang mujahid, orang yang mati syahid, nggak bisa masuk surga gara-gara dia punya hutang. Orang yang syahid aja bisa masuk surga, apalagi yang bukan syahid. Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal makthami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa dan hutang. Nabi berlindung dari melakukan dosa dan berhutang. Artinya Nabi itu nggak suka hutang. Hindari. Karena akad hutang memberikan pinjaman itu adalah akad ta'awun, memberikan pertolongan. Boleh diberikan sebagai jaminan, sehingga apabila dia tidak bisa membayar hutangnya, yang digadaikan itu nanti dihargai untuk melunasi hutangnya. Seperti itu. Sampai di situ boleh.
Tapi yang terjadi di masyarakat kita, akad gadainya tidak sesuai dengan akad, sesuai dengan syariat. Dia minjem emas, minjem emas sudah nggak boleh. Dia minjem utang tapi dia gadaikan tanah. Oke, sampai di situ boleh. Tapi barang yang digadai dalam Islam nggak boleh dipakai. Itu ketentuan gadai dalam Islam. Ustaz, gadaikan boleh. Tapi barang yang digadaikan dalam Islam akadnya tidak boleh dipakai, apalagi ada keuntungan darinya. Ini enggak. Kasih tanah biar saya garap, nanti keuntungannya buat saya. Nah, boleh. Kebanyakan di kita, seperti itu. Nah, hati-hati, jangan makan harta yang haram. Jangan dicampur adukan akad ini dengan akad yang sekehendak hati kita. Kita belajar untuk memperbaiki diri. Itu tujuan kita belajar. Tujuan kita belajar untuk memperbaiki kebiasaan yang masih tidak sejalan dengan agama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan berani memakan harta yang haram. Jangan coba-coba. Apalagi sampai nyerobot tanah milik orang lain. Mengaku-ngaku ini tanah saya, ini sawah saya, padahal sudah jelas itu bukan tanah dia. Tapi saking dibutakannya dia dengan ambisi dunia, mati-matian dia belain tahu tanah padahal bukan punya dia. Nabi SAW pernah mengatakan, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, perhatikan hadis Nabi SAW. Jangan main-main memakan harta orang lain, apalagi mengambil tanah milik orang lain. Jangankan satu kapling, satu jengkal pun Nabi larang. Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah hadis melalui jalur sahabat Sa'id bin Zaid, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, man iqtata'a shibran min al-ardi dhulman tawaqahu Allah iyyahu yawm al-qiyamah min sab'i aradin. Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah secara zalim, diambil milik orang lain tanpa hak, Allah akan timpakan 7 lapis bumi di atas pundaknya di hari kiamat. Oh, baru keluar setelah dipancing dia. Baru keluar, emang harus goyang-goyang dulu nampak. Siapa yang hafal tadi doa berlindung dari hutang? Saya sudah kabarkan, sudah saya kasih bocoran. Enggak hafal juga? La haula wala quwata illa billah. Siapa yang hafal? Ya. Ini demi harta atau demi hadiah? Allahumma ini siapa yang hafal? Ibu-ibu, bapak-bapak, angkat tangan. Jangan keroyokan, saya cuma sendiri, kasihan saya. Heboh di belakang sudah. Oh, baru mau ngafal. Ada hadiah baru mau ngafal. Selama ini kemana aja? Laki-laki. Antum. Yang bawa hadiah dia pula yang jawab. Silakan. Fadhal. Allahumma inni a'udzu bika min ghalabatid dain wa qahrir rijal fi du'a al-ikhlas. Tidak, saya tidak berharap yang itu. Itu berlindung dari lilitan hutang. Nah, tapi Nabi SAW berlindung dari hutang itu secara zatnya. Karena hutang ini ada yang membuat seseorang terlilit darinya, ada yang tidak. Ada yang memang sulit dia membayar, melunasi hutang, ada yang tidak. Ya.
Tapi Nabi SAW secara umum berlindung dari hutang, baik yang tidak membuat dia sulit dengan hutangnya atau tidak. Ini berbeda. Dan saya telah memberikan bocoran doa yang singkat itu. Hafal tadi. Yang panjang hafal, yang pendeknya hafal. Kalau doa itu berdoanya. Allahumma inni a'udzubika min al-hammi wa huzni wa a'udzubika min al-ajzi wa kasali wa a'udzubika min al-jubni wa al-bukhli wa a'udzubika min al-'ajzi. Tidak ada yang berkaitan dengan hutang di sini. Allahumma, makanya catat. Saya ucapkan, catat. Baik, antum karena sudah berkaitan enggak apa-apa nih, anak kasih. Tuntutan doa ruqyah. Nah, fadhal silakan, barakallahu fikum. Jazakallah. Wa iyyakum. Allahumma inni, tunggu dulu. Allahumma inni, sudah catat? A'udzubika minal ma'tham, minal ma'thami wal maghram, minal ma'thami wal maghram. Maghram, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa dan hutang. Subhanallah. Baik. Ulang lagi ya. La haula wala quwata illa billah. Macam anak TK. Ya Allah, artinya atau hadisnya? Bahasa Arabnya. Oke. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami, ma'tham wal maghram. Itu Nabi baca di setiap penghujung salat. Itu termasuk di antara doa yang sering Nabi hadirkan dalam salat. Sebelum salam Nabi baca doa itu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ma'tham, perbuatan dosa, wal maghram, dari hutang. Ya. Maka yang selama ini hobi ngutang, perbaiki. Nabi berlindung dari hutang, kita malah ngutang terus kerjanya. Baik, kita kembali pada hadis. Nabi SAW mengatakan, man iqtata'a shibran min al-ardi zulman tawaqahu Allah iyyahu yawmal qiyamati min sab'i aradin, muttafaqun alaih. Kata Rasul, barang siapa yang mengambil satu jengkal tanah secara zalim, dia mengambil hak milik orang lain tanpa hak, maka Allah akan timpakan 7 lapis bumi kelak pada hari kiamat di atas pundaknya. Ini ancaman orang yang ngambil nyerobot tanah. Satu jengkal dia lakukan itu, 7 lapis bumi Allah akan timpakan, Allah akan pikulkan di atas pundaknya di hari kiamat. Sejengkal memang sejengkal, tapi kalau ke dalam perut bumi itu digali sejengkal itu mungkin berapa ton itu. Subhanallah. Itu yang ngambil sejengkal, apalagi ngambil satu kapling, apalagi yang ngambil 1 hektar, apalagi yang mengambil berhektar-hektar. Habislah dia di hari kiamat. Hati-hati ibu-ibu, jangan menzalimi orang lain. Lebih baik dizalimi ketimbang menzalimi. Orang yang dizalimi, dia akan memanen pahala orang yang menzalimi. Orang yang dizalimi akan mendapatkan panen berlimpah-limpah dari pahala kebaikan orang yang menzaliminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan di dalam hadis yang sangat populer, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atadruna man muflis? Tahukah kalian apa itu kebangkrutan? Tahukah kalian apa itu hakikat kebangkrutan? Seperti apa orang yang dikatakan bangkrut? Para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, bangkrut itu adalah seseorang yang enggak punya harta, enggak punya dinar dan dirham. Itu orang yang bangkrut, enggak punya uang, habis. Itulah orang yang bangkrut. Kata sahabat, Nabi mengatakan, innal muflisa min ummati
Man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku kelak pada hari kiamat adalah mereka yang datang dengan pahala salatnya. Perhatikan baik-baik. Orang yang datang dengan pahala salatnya, datang dengan pahala puasanya, datang dengan pahala zakatnya, datang dengan kebaikan-kebaikan ibadah yang dia kerjakan. Wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Tetapi ternyata di lain sisi dia pernah menzalimi saudaranya. Dia pernah mencaci, menghina saudaranya, menyebarkan aib saudaranya, dan dia pernah menuduh, memfitnah saudaranya, dan dia pernah memakan harta saudaranya tanpa hak. Perhatikan baik-baik. Dia pernah ngambil, dia pernah mencuri, dia pernah korupsi. Apa yang Allah perlakukan terhadap dia? Apa yang Allah perbuat dengan hambanya yang seperti ini? Dia datang membawa pahala sholat, dia datang dengan pahala puasa, pahala zakat, pahala haji, pahala umroh. Tetapi dia punya kezaliman kepada makhluk, kepada sesama manusia. Dia pernah menuduh saudaranya yang tidak-tidak, pernah mencaci, memaki, menghina, menyebarkan aib saudaranya, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, menuduh dan lain sebagainya. Kezaliman yang dia perbuat itu akan membuat dia merugi, binasa. Dia akan menjadi orang yang bangkrut. Kenapa? Kenapa Nabi mengatakan dia akan menjadi orang yang bangkrut di hari kiamat? Karena dia harus membayar kezalimannya dengan pahala-pahala kebajikan yang telah dia perbuat di dunia ini. Begitu cara Allah memperlakukan mereka yang telah berbuat zalim kepada sesama makhluk, kepada sesama manusia. Pahala salatnya akan Allah ambil sebagai bayaran, sebagai transaksi untuk mengadili kezaliman dia. Allah ambil harta, Allah ambil pahalanya, Allah ambil kebajikannya, Allah pindahkan kepada orang yang pernah dia sakiti, Allah berikan kepada orang yang pernah dia zalimi, Allah berikan pahala puasa, pahala salatnya Allah ambil dari dia, Allah berikan kepada orang yang pernah makan harta seseorang. Allah berikan kepada orang yang pernah dimakan hartanya, yang pernah dizalimi. Subhanallah. Bagaimana tidak dikatakan bangkrut? Dia yang beramal, dia yang sholat, dia yang zakat, dia yang puasa, dia yang haji, dia yang umrah, yang memanen bukan dia pahalanya. Yang memanen orang yang pernah dia sakiti, orang yang pernah dia zalimi, orang yang pernah dia makan hartanya. Dia yang akan memanen pahala-pahala kebajikan itu. Maka jangan coba-coba berani menzalimi orang lain. Yang punya hutang segera lunasi sebelum pahala Anda akan dijadikan sebagai bayaran untuk melunasinya. Maka orang yang selama ini merasa dizalimi, hutangnya tidak dibayar, jangan risau. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Tidak akan Allah memperlakukan kita kecuali dengan keadilan. Setiap kezaliman akan dibalas. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil zarah kezaliman, keburukan akan dibalas, akan Allah perlihatkan. Allah adalah Zat yang memiliki persidangan pengadilan yang adil, yang tidak bisa disogok, yang tidak bisa dimanipulasi dengan pengacara dan lain sebagainya. Allah tahu yang sebenarnya. Di dunia banyak orang-orang nggak tahu mana yang berbuat salah, mana yang benar, karena kita nggak tahu ilmu ghaib. Sehingga banyak orang-orang ingin menutupi kesalahannya, dia pakai jasa siapa? Pengacara. Sehingga orang yang terzalimi kalah dalam persidangan. Subhanallah. Jangan risau. Seorang mukmin itu hidupnya tenang. Jangan risau. Karena kita beriman dengan hari akhirat. Betul? Di hari akhirat akan Allah bongkar, akan Allah balas. Tidak perlu risau.
Kezaliman itu justru akan membuat Anda menjadi orang yang mulia kelak. Ketika Anda didolimi, Anda akan dimuliakan dari orang yang pernah mendolimi Anda. Dia akan membayar kezalimannya dengan pahala-pahala mereka. Jangan risau, jangan risih, jangan gelisah. Wali-wali Allah tidak pernah sedih. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Karena dia tahu, karena dia beriman dengan hari akhir, hari pembalasan pasti akan tiba. Hari pembalasan pasti akan Allah bangkitkan. Hitung-hitungan ada. Di dunia mungkin Anda kalah dalam persidangan, di akhirat Anda akan dimenangkan oleh Allah. Di dunia Anda menang dalam persidangan, di akhirat mungkin Anda kalah. Saudara yang dimuliakan Allah, harta membuat kita ini lupa diri. Anda yang memiliki jabatan sebagai seorang hakim, sebagai seorang pengacara, ingat Anda bekerja mencari yang halal. Jangan sampai pekerjaan Anda membela orang yang salah. Berikan keputusan, kebijakan yang tidak menzalimi orang lain, yang berdasarkan fakta dan bukti, bukan sesuai dengan bayaran Anda memberikan keputusan itu. Namun inilah fitnah dunia. Bukan lagi rahasia pribadi, rahasia umum. Rahasia umum. Mereka yang seharusnya menegakkan keadilan, tidak lagi berarti ketika berhadapan dengan bayaran uang. Demi harta mereka siap memperjuangkan untuk membuat kecurangan. Demi harta mereka siap membela yang salah. Demi harta mereka siap menuduh yang tidak orang yang terzalimi. Demi harta. Tapi nanti di hari kiamat tidak ada cerita. Subhanallah. Ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi." Maka orang yang terzalimi itu akan diberikan kebaikan pahala orang yang menzaliminya. Diambil pahala salat dia diberikan, diambil pahala puasa diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi. Yang pernah dia ambil hartanya, yang pernah dia makan, yang pernah dia curi, yang pernah dia korupsi, diambil pahala-pahala kebaikannya. Gimana nggak dikatakan bangkrut? Dia yang bekerja, yang memanen hasil bukan dia. Ketika di hari kiamat setiap manusia akan berharap kebaikannya dibalas oleh Allah, namun ternyata justru tidak dibalas. Justru kebaikannya mendatangkan dosa. Salatnya mendatangkan dosa. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi." Ketika habis pahala-pahalanya, diambil dijadikan bayaran untuk membayar kezalimannya, habis pahalanya, masih belum tertutupi kezalimannya tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kezalimannya begitu besar, pahalanya belum bisa menutupi kezalimannya, belum bisa menutupi kesalahan-kesalahan dia. Maka apa yang Allah lakukan, apa yang diberlakukan oleh Allah, dosa-dosa orang yang pernah dia sakiti, dosa-dosa yang pernah dia makan hartanya, dosa-dosa yang pernah dia ejek, dia hina, dia tuduh, dosanya yang Allah pindahkan kepada orang yang pernah menzalimi dia. Bangkrut dia. Dia salat, dia haji, dia puasa, dia umrah, nggak dapat pahala, dosa. Ibarat orang kerja di perusahaan, di hari gajian bukannya dapat gaji, dapat SP. Surat peringatan pemecatan keluar. Loh, selama ini saya bekerja, selama ini saya bekerja, ini jatuh tempo, sekarang saya dapat gaji. Kata bos, nggak ada gaji bagimu. Engkau melakukan kesalahan besar dalam pekerjaan ini. Dosa. Engkau berbuat kecurangan, engkau tidak amanah,
engkau saya pecat hari ini. Itulah balasan bagi mereka orang-orang yang berbuat kezaliman di hari kiamat. Bangkrut di hari kiamat. Hadis ini terkenal dengan istilah hadithul muflis. Hadis yang menerangkan siapa orang yang akan bangkrut di hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Apa yang terjadi setelah itu? Ketika dia tidak memiliki lagi pahala, sudah habis. Justru dosa yang bertumpuk-tumpuk. Tsumma turiha finnar, maka Allah campakkan dia dalam api neraka. Tuh balasannya orang yang berbuat zalim. Hati-hati, jangan sampai kita mencari yang pada hukumnya halal, kita cari harta, namun kita tidak pernah menghiraukan banyak hal-hal yang haram yang kita terabas, yang kita tabrak. La haula wala quwwata illa billah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Apa artinya? Siapa yang tahu? Hadiah. Hadiah cepat. Siapa yang tahu? Atau enggak ada yang tahu tuh artinya? Masya Allah. Iya. Ibu mau bukunya 2 atau 1? Mau bukunya 2 atau 1? 1 aja lah. Masya Allah. Zikir pagi dan petang harus dihafal. Silakan berikan kepada ibu. Kirim paket ekspedisi. Tambah 1 lagi, Ustaz. Hah? Tambah 1 lagi. Enggak boleh. Ibunya cuma minta 1. Alhaakumut takatsur. Kita sering baca ayat itu, kita hafal ayat itu, tapi sering nggak tahu artinya apa. Taunya jumlah deposit, jumlah saldo di bank, tahu dia persis. Kurang 1.000 ini. Masya Allah. Alhaakumut takatsur. Kalian telah dilalaikan dari memperbanyak harta, bermegah-megahan. Alha dari kata lahu, dilalaikan. Kalian dilalaikan, takatsur, dari memperbanyak harta. Banyak harta dilalaikan dari. Hatta zurtumul maqabir. Siapa yang tahu artinya? Silakan. Oh, silakan. Mau 1 atau 2 bunyinya? 2. Fadhal, silakan. Kesempatan tidak datang 2 kali. Barakallahu fikum. Sampai kalian masuk ke dalam kubur, kata Allah, kalian dilalaikan dari perbanyak harta. Nah, itulah kondisi kebanyakan manusia. Lupa dia akan mati. Harta yang sudah miliaran masih belum cukup. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna li ibni Adam wadiyan min dhahab." Kalau sekiranya anak Adam itu sudah Allah berikan 1 lembah emas, dia akan berharap lembah emas yang kedua. Dikasih lembah emas yang kedua, dia berharap lembah emas yang enggak akan cukup. Itulah ambisi seorang dengan dunia. Selalu kurang. Lembah emas itu luar biasa, 1 lembah emas. Ada yang punya lembah emas, anak kasih hadiah. Nah, 1 lembah emas, saya minta emasnya nanti. Masya Allah, tabarakallah. Na'am, masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya harta kalian, anak kalian bisa menjadi fitnah bagi kalian, ujian, cobaan, musuh bagi kalian. Harta akan menjadi musuh Anda di hari kiamat. Harta yang Anda cari selama ini, yang Anda mati-matian mencari harta selama ini, akan menjadi musuh bagi Anda sendiri. Karena Anda akan dihisab. Hartamu akan dihisab oleh Allah. Dari mana kau dapatkan, kemana kau belanjakan. Ketika ternyata engkau mendapatkannya dari cara yang haram, habislah dia. Allah akan hempaskan dia ke dalam api neraka. Apalagi dengan cara riba. Hati-hati. Diperangi itu dalam Islam orang yang makan harta riba.
makan bunga, minjemin uang, bayarnya balik harus lebih, itu riba. Bunga, riba. Kata Allah dalam Al-Quran Al-Karim, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yataqabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Orang yang makan riba nanti di hari kiamat dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan seperti orang yang sedang kesurupan syaitan. Orang yang makan riba nanti di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah seperti orang yang kerasukan jin, sempoyongan. Kalau nanti di hari kiamat ngelihat ada orang dibangkitkan jalannya kayak orang kesurupan jin, itu pemakan riba. Alladzi yatakhabbathu syaitan, seperti orang yang sedang kesurupan jin, tidak sadar dia. Itu nanti balasan orang yang makan riba di hari kiamat. Maka ingat ma'asyiral muslimin, kita harus memprioritaskan akhirat. Jangan kita korbankan akhirat demi dunia. Karena orang-orang yang Allah cela di dalam Al-Quran adalah orang-orang yang memprioritaskan dunia ketimbang akhirat. Allah berfirman, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bal tu'thirunal hayatad dunya, sesungguhnya kalian tu'thirunal hayatad dunya, kalian lebih memprioritaskan dunia, wal akhiratu khairu wa abqa, padahal untuk akhirat itu lebih baik dan lebih kekal untuk engkau perjuangkan. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap daging yang tumbuh dari hasil yang haram, maka api neraka adalah tempat yang paling pas untuknya. Hati-hati memberikan makan kepada anak dan istri. Banyak orang berangan-angan ingin punya anak yang saleh, tapi dia kasih makan anaknya harta sogok, harta yang haram, rishwah, riba. Banyak orang-orang yang mendambakan memiliki keturunan anak-anak yang saleh, tapi dia kasih makan harta-harta yang haram. Nabi mengatakan, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Setiap daging yang tumbuh hasil yang haram, setiap daging yang tumbuh hasil yang haram, api neraka tempat yang paling layak, yang paling cocok untuk dia, kata Nabi SAW. Fannaru awla bihi, fannaru awla lah. Api neraka akan menjadi tempat yang paling layak bagi dia. Hati-hati ketika kita ingin makan, bisa jadi dari yang kita makan itu tumbuh satu daging yang haram di tubuh kita, tumbuh satu lemak yang haram di tubuh kita ini. Maka yang haram yang tumbuh di dalam tubuh kita ini menghalangi kita dari surga, mengantarkan kita kepada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini seorang muslim harus pandai-pandai memilah dan memilih mana yang Allah ridha, mana yang tidak, mana yang halal dan mana yang haram. Jangan nafsu yang menjadi panglimanya. Jangan dia menjadikan hawa nafsu dan hasratnya sebagai penuntun jalannya. Karena kita akan mempertanggungjawabkan harta yang kita dapatkan. Dari mana engkau dapatkan, kemana engkau belanjakan. Semoga pembahasan yang singkat di pagi hari yang berbahagia ini bisa memberikan lentera, yang memberikan satu warna yang mencerahkan kehidupan kita untuk berjalan di atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mencari rezeki yang halal, dan semoga Allah jauhkan kita dari segala pintu yang menjurus kepada rezeki-rezeki yang haram. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, barakallahu fikum. Insyaallah jelas-jelasnya. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, yang salah dan keliru murni karena keterbatasan ilmu yang kami miliki. Allah dan Rasulnya terbebas dari kesalahan. Saya akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.